Badan Pangan Nasional atau Bappenas melakukan inspeksi mendadak atau sidak harga bahan pokok di Pasar Tramo Maros, Sulawesi Selatan pada Senin 9 Maret 2026. Dalam sidak tersebut, rombongan Badan Pangan Nasional bersama pemerintah daerah berkeliling ke sejumlah lapak pedagang. Petugas terlihat mengecek lapangan dan mengecek langsung harga komoditas, berdialog dengan pedagang, serta mencatat harga telur, gula, dan cabai yang dijual di pasar. Dari hasil pemantauan tersebut ditemukan 3 komoditas yang harganya berada di atas harga acuan pemerintah, yakni telur ayam, gula pasir, dan cabai rawit. Direktur Pengawasan Penerangan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bappenas, Brigjen Pol Hermawan mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan harga pangan di pasar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan pengaturan harga pangan saat ini berada di bawah kewenangan Badan Pangan Nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Namun untuk komoditas minyak goreng masih menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan. Oh, sesuai. 1 liter 15.000. Kalau 1 kilo berarti berapa ya? Yang kilo ada? Di konversi per kilo berapa? Gitu. Buat ini begini. Ini pakai yang ini enggak laku. Gitu. Bapak jual 15.000. Sudah dipakai kemasan putih, kemasannya bagus. Seperti yang ini kemasannya. Dari mana nih, Bu? Dari Sidrap. Berapa Ibu ambil satu rak? Berapa? Mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa Pak untuk hari ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Brigjen Pol Hermawan SIKMM, Direktur Pengawasan Keamanan Pangan di Badan Pangan Nasional. Saat ini saya datang di pasar tradisional modern di Maros yang menjadi dasar perhitungan SP2KP yang nanti datanya akan masuk ke BPS. Kami datang atau saya datang bersama Kepala Dinas langsung dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Kemudian ada dari Dinas Perindak juga ada, Dinas Perindak, Kadisnya langsung datang. Terus dari Bulog Provinsi juga hadir. Terus dari Polres juga sebagai Ketua Pelaksana Satgas juga hadir. Terus ada Dinas Ketapang dari Provinsi juga hadir. Kami datang ke sini untuk melakukan pengawasan, pemantauan, memastikan harga itu sesuai dengan harga acuan pemerintah. Harga acuan pemerintah yang ditetapkan oleh Peraturan Badan Pangan Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, di mana di dalam Pasal 28 Ayat 1 diamanatkan, ya, Pasal 28 Ayat 1 diamanatkan bahwa pendelegasian harga pangan oleh Kementerian Perdagangan itu didelegasikan ke Badan Pangan Nasional. Jadi sekarang yang mengatur harga adalah Badan Pangan Nasional, khusus pangan yang lain di luar minyak goreng. Minyak goreng kan masih Kemendak. Harga pangan yang lain diatur oleh Badan Pangan Nasional. Oleh karena itu SP2KP itu mengikuti aturan Peraturan Badan Pangan Nasional yang sudah ditetapkan harga acuan. Kami datang di sini karena melihat hasil pemantauan dari SP2KP atau petugas perhitungan pangan yang ditugaskan oleh Kementerian Perdagangan. Itu ada 3 komoditas yang tinggi. Pertama adalah telur. Telur itu naik jadi di atas 30.000 atau di atas harga acuan. Harga acuannya 30.000. Kami evaluasi harga telur dikarenakan mungkin perhitungannya masih perlu dirapikan kembali oleh SP2KP. Tadi kami sudah kumpul dan insya Allah mungkin perhitungan berikutnya tepat dengan menghitung kilogram. Karena telur itu masih hitungnya per butir ternyata.
Ini sekarang karena ada peraturan Badan Pangan Nasional yang baru tahun 2024, itu harus dipedomani oleh SP2KP, nanti hitungnya per kilogram. Insya Allah perhitungan selanjutnya mungkin khusus untuk telur mungkin sudah tidak tinggi lagi seperti sekarang. Yang pertama. Terus yang kedua, harga gula. Harga gula di sini harga acuan kan 17.500. Nah, di sini ditemukan hasil temuan SP2KP itu 18.000. Dan ternyata hasil pengecekan kami hari ini bervariasi, ada yang jual 17,5, jadi tidak selamanya 18 ya. Masih ada yang pedagang yang jujur masih menjual dengan harga 17,5. Dan yang masih menjual 18 ternyata dia mengambilnya dari D1 yang memang sudah menetapkan tinggi harganya. Oleh karena itu kami menyarankan langsung diintervensi oleh Bulog. Bulog langsung datang bawa ke pedagang SP2KP tersebut yang dihitung oleh SP2KP dengan harga 17.200. Jadi dia masih ada spare keuntungan Rp300 per kilogram. Jadi datang langsung tanpa biaya distribusi, jadi langsung di tempat di pedagang 17.200. Itu gulanya sudah warna putih, kemudian kemasannya juga kemasan khusus, ada labelnya. Nah, harapannya seperti itu. Jadi Bulog hadir dengan upaya untuk menyeimbangkan harga. Harapannya seperti itu. Jadi mungkin Bulog di sini sudah siap untuk mensuplai harga gula pasir. Kemudian yang naik juga adalah cabai rawit di sini. Jadi ada 3 komoditas ya, cabai rawit, terus telur, terus gula. Cabai rawit di sini harganya kan harusnya 57. Di sini sebelumnya minggu sebelumnya itu harganya 50. Mungkin karena menjelang lebaran ini dia naikkan jadi 60.000. Jadi dari harga 50 dia naikkan jadi 10.000. Normalnya harga acuannya ada 57.000. Oleh karena itu saya minta Kasat Serse untuk lakukan penyelidikan, pedagangnya dipanggil, lihat sumbernya, dipastikan produksi ada, distribusi ada. Kalau memang produksinya ada, distribusi ada, dan barang tersedia, berarti pedagang menetapkan harga yang tidak wajar. Nah, itu yang perlu kami akan tindak lanjuti nanti. Nah, terus terkait minyak goreng, alhamdulillah saya terima kasih sama Bulog karena Bulog sudah mensuplai minyak kita dengan demikian banyaknya pada pedagang-pedagang yang menjadi perhitungan SP2KP tadi. Saya lihat tadi masih terjual dengan harga normal, yaitu Rp15.700. Dibanding minyak kita ya, minyak yang lain ya, minyak kita harganya masih normal dengan harga acuan 15.700. Jadi komoditas 3 tadi yang tinggi itu sudah kami intervensi. Yang cabai kita lakukan penyelidikan, yang telur penyesuaian perhitungan sesuai peraturan Badan Pangan yang baru. Terus untuk gula nanti akan diintervensi sama Bulog. Hal ini saya juga sudah lakukan di Goa. Di Goa kemarin juga harga cukup tinggi. Dan alhamdulillah setelah kita intervensi seperti ini, sekarang Goa alhamdulillah normal, nggak ada lagi yang tinggi harganya. Harapan saya ini tetap terjaga sampai selesai Lebaran, karena pada saat menjelang Lebaran kan permintaan cukup banyak. Nah, itu kadang dimanfaatkan oleh oknum, kita bicara oknum ya, oknum pedagang untuk menaikkan harga dengan tidak wajar. Itulah karena perintah Presiden bahwa ini harga harus betul-betul dijaga. Jangan sampai ada kenaikan yang tidak wajar, itulah yang kita lakukan sekarang. Nah, yang sekarang kita lakukan itu Saber, Satgas, Satuan Tugas, Sapu Bersih, pelanggaran harga, keamanan dan mutu pangan. Kan? Itu ditutup tokonya. Bahkan barangnya bisa ditarik dari peredaran. Itu sanksi administrasi. Tapi kalau dia dengan kesepakatan menetapkan harga yang tidak wajar, kemudian menyimpan barangnya cukup lama di satu tempat. Ada yang 820 sama ada yang 87. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.